Jika air terkena sesuatu yang tidak bercampur dengannya, seperti batang kayu yang keras, dan minyak ambar, atau minyak wangi, maka ia tidak bercampur. Tetapi, jika merubah sebagian dari sifat-sifatnya, maka ia tidak mensucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Tahara 3. Asy-Syirazi berkata, jika air itu terkena sesuatu yang tidak dapat bercampur dengannya, namun merubah baunya, seperti minyak wangi, dan batang kayu yang berbau wangi. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat. A. Dalam Al-Buwaiti, Asy-Syafi'i berkata, tidak boleh berwudu dengannya, seperti air yang berubah dengan kunyit. Dan B. Al-Muzani meriwayatkan bahwa, dibolehkan berwudu dengannya, karena perubahannya dengan berdampingan, maka, ia sebagaimana halnya, bila berubah, lantaran ada bangkai di dekatnya. Jika ia terkena sedikit kampar, lantas baunya berubah, maka, ada dua pendapat dalam hal ini. A. Tidak boleh berwudu dengannya, sebagaimana halnya, bila ia berubah karena kunyit, dan B. Boleh, karena, ia tidak bercampur dengannya, dan perubahannya, hanya dari segi posisinya yang berdampingan. Penjelasan, kedua pendapat ini masyhur, dan yang sahih dari keduanya, sesuai dengan kesepakatan para penganut mazhab kami adalah, riwayat Al-Muzani, bahwa dibolehkan bersuci dengannya. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama terkemuka Irak, di antaranya adalah, Asy-Syaikh Abu Hamid, dan kedua sahabatnya, Al-Mawardi dan Al-Mahamili, dalam Al-Majmu', Al-Tajrid, dan Al-Mughni. Abu Ali Al-Bandaniji, dalam Al-Jami', Asy-Syaikh Abu Al-Fat Nasr bin Ibrahim, bin Nasr Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Az-Zahid, dalam At-Tahsib, Al-Intikab, dan lainnya, serta sejumlah ulama Khurasan, di antara sahabat-sahabat Al-Kafal, seperti, Asy-Syaikh Abu Muhammad, dalam Al-Faru, Al-Qadi Husain Al-Fawrani, dan lainnya. Yang paling sahih, dari dua pendapat dalam masalah kedua adalah, dibolehkan juga. Perlu diketahui, bahwa masalah pertama, adalah, masalah dua pendapat, yang tidak ada perbedaan di dalamnya, antara perubahan pada rasa, warna, atau bau, dan inilah pendapat yang benar. Asy-Syaikh Abu Amr bin Es-Salah, berkata, menurutku, perubahan lantaran berdampingan, tidak terjadi, kecuali pada bau, karena perubahan warna dan rasa, tidak dapat dibayangkan, kecuali, adanya bagian-bagian terpisah yang bercampur, sedangkan bau, bisa berubah tanpa itu. Maka dari itu, baunya bisa berubah lantaran sesuatu yang ada di permukaan air, bukan warna dan rasanya. Inilah yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abu Amr, sebagai pendapat yang lemah, dan tidak dapat diterima. Kami tidak mengetahui pendapat seorang pun di antara para penganut mazhab kami, kecuali, yang akan aku paparkan dari Al-Mawardi, insya Allah. Tapi ia bertentangan dengan makna implisit dari perkataan para penganut mazhab kami, dan pernyataan mereka, yang berimplikasi, tidak adanya perbedaan antara tiga sifat tersebut. Bahkan, ia bertentangan dengan penjelasan sejumlah kalangan di antara mereka, seperti Syekh Al-Ashab Asy-Syaikh Abu Hamid, dan sahabatnya, Al-Mahamili. Abu Hamid, dalam penjelasannya, terkait bab, air yang najis dan yang tidak najis, berkata, jika ia terkena sesuatu yang tidak bercampur dengannya, seperti batang kayu yang keras, dan minyak ambar, atau minyak wangi, maka, ia tidak bercampur, tetapi, jika merubah sebagian dari sifat-sifatnya, maka ia tidak menyucikan. Sementara, Al-Mahamili dalam At-Tajrid berkata, Asy-Syafi'i berkata, jika terkena sedikit yang tidak bercampur dengannya, seperti batang kayu, minyak ambar, serta lemak, maka tidak apa-apa. Dia juga berkata, tidak ada perbedaan antara merubah sifat-sifat air, atau tidak merubahnya. Ini adalah redaksi mereka berdua. Ungkapan keduanya yang berbunyi, salah satu sifatnya, cukup jelas terkait dengan apa yang telah dijelaskan. Maka, yang benar adalah, tidak ada perbedaan, antara sifat-sifat tersebut. Sebagaimana bila ia berubah, lantaran ada bangkai di dekatnya, maksudnya adalah, bangkai yang dibuang di luar air, namun dekat dengannya. Dalam hal ini, tentunya bangkai, tidak berpengaruh buruk, bahkan, air tetap suci, tanpa ada perbedaan pendapat, dalam hal ini. Jika terkena sedikit kampar, lantas baunya berubah, maka, ada dua pendapat. Kalangan ulama generasi akhir,
tidak dapat memahami secara pasti mengenai bentuk kamper ini. Di antara orang yang menjelaskannya adalah Abu Amr bin As-Salah. Dia berkata, siapa yang menafsirkan kamper di sini berupa kamper yang keras, maka dia salah. Karena dengan demikian, perkataannya tidak berguna sedikitpun, tidak pula bermakna. Selain itu, karena dengan demikian, ini menjadi satu masalah sendiri. Yang benar adalah, bentuknya lunak, tetapi kecil, dan tidak tampak bila berada di sudut tempat air, karena terlalu kecil, bahkan bisa lebur di tempat keberadaannya. Jika bau semuanya berubah, maka dapat diketahui bahwa berubah lantaran berdampingan. Dengan demikian, terdapat dua pendapat sebagai jalan keluar dari masalah terdahulu, yaitu masalah ada pendapat. Jika ada yang mengatakan, benda yang merubah itu tidak berdampingan dengan keseluruhan sifat air tersebut, lantas, bagaimana dapat dikatakan, ia merubah semuanya dengan berdampingan? Maka, kami menjawab, kami tidak mengasumsikan yang merubah air, yang berdampingan dengannya itu, lantaran ia berdampingan dengan keseluruhan bagian air, sebab, ini berarti, bercampur, tapi, cukup berdampingan dengan sebagiannya, sebagaimana halnya, minyak, lemak, dan batang kayu. Inilah perbedaan antara yang bercampur dan yang berdampingan. Ini adalah pernyataan Abu Amr. Demikian pula yang disampaikan oleh penulis Al-Bayan dan Mushkilat Al-Muhadzab, bahwa maksudnya adalah bagian-bagiannya yang bercampur dengan sedikit dari bagian air, kemudian, lantaran itu, ia merubah bau air secara keseluruhan. Hal ini telah dijelaskan oleh Al-Farani dalam Al-Ibana, bahwa sedikit kamper yang bercampur dengan air dan larut di dalamnya, dan ia tidak sampai ke seluruh bagian air. Jika tercebur di dalam air dan tenggelam, dalam hal ini ada dua pendapat. Ini berkaitan dengan tahqiq gambaran kitab. Al-Mawardi mengatakan, ada tiga kondisi pada kamper. 1. Kondisi yang dapat diketahui kelarutannya di dalam air, lantas menghilangkan sifat-sifat air, karena ia bercampur. 2. Kondisi yang dapat diketahui, bahwa ia tidak larut, maka ia tidak menghilangkan sifat-sifat air, karena ia berdampingan, dan 3. Kondisi yang meragukan. Jika perubahan terjadi pada rasa, atau warna, maka ia menghilangkan sifat-sifat air. Jika perubahan terjadi pada bau, dalam hal ini, terdapat dua pendapat. Ini adalah pernyataan Al-Mawardi. Pernyataannya pada kondisi pertama, selayaknya dimaknai bahwa, jumlah kampernya cukup banyak, agar pernyataannya ini, memiliki kesesuaian, dengan pernyataan sebelumnya. Wallahu a'lam. Masalah-masalah. Masalah pertama. Ini adalah bahasan pertama yang di dalamnya disebutkan nama Al-Buwaiti dan Al-Muzani. Dua orang ini adalah sahabat Asy-Syafi'i yang paling terpandang. Al-Buwaiti dinisbahkan kepada daerah Buwait yang berdekatan dengan dataran rendah Mesir. Dia adalah Abu Yakub Yusuf bin Yahya, sahabat Asy-Syafi'i terkemuka di Mesir, dan penggantinya di majelisnya setelah Asy-Syafi'i wafat. Asy-Syafi'i berwasiat agar Al-Buwaiti duduk di majelisnya dan berkata, tidak ada seorang pun yang lebih berhak menduduki majelisku, maksudnya, menggantikan diriku, selain dari Yusuf bin Yahya, atau Al-Buwaiti, dan tidak seorang pun di antara sahabat-sahabatku, yang lebih luas ilmunya dari dirinya. Al-Buwaiti terus menyampaikan kajian di majelis Asy-Syafi'i, hingga terjadi fitnah, terkait dengan pendapat yang menyatakan, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka kemudian membawanya ke Baghdad, dalam keadaan terikat, agar mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun Al-Buwaiti enggan mengatakannya, dan bersabar demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menahannya, dan dia tetap berada dalam tahanan hingga wafat. Di dalam penjara, banyak hal menakjubkan yang dilakukannya. Al-Buwaiti mengerjakan salat dalam waktu yang cukup lama, dan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ar-Rabi berkata, setelah aku benar-benar mengenal jati diri Al-Buwaiti, aku belum pernah melihatnya, melainkan kedua bibirnya selalu bergerak melantunkan zikir atau membaca. Dia memiliki kedudukan tersendiri di sisi Asy-Syafi'i. Dulu, barangkali ada orang yang bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai suatu masalah, namun dia berkata, tanyakan kepada Abu Yakub, maksudnya Al-Buwaiti. Setelah Al-Buwaiti menjawabnya, dan orang yang bertanya memberitahukan jawabannya kepadanya.
Lalu dia berkata, itu sebagaimana yang dikatakan Al-Buwaiti. Selain itu, Ar-Rabi berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih konsisten berdalil dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari Al-Buwaiti. Jika tidak salah, utusan kepala kepolisian pernah mendatangi Asy-Syafi'i. Lalu, sambil menghadap ke arah Al-Buwaiti, Asy-Syafi'i berkata, ini lisanku. Abu Al-Walid bin Abu Al-Jarud berkata, Al-Buwaiti adalah tetanggaku. Tidaklah aku terbangun di waktu malam, melainkan aku mendengarnya sedang membaca Al-Quran, dan mengerjakan salat. Asy-Syafi'i pernah berkata kepada sejumlah sahabatnya, kamu, hai Fulan, akan mengalami begini dan begini. Lalu, Asy-Syafi'i berkata kepada Al-Buwaiti, kamu akan mati dalam belenggu besimu. Ternyata, yang terjadi, sesuai dengan firasat Asy-Syafi'i. Masing-masing, mengalami apa yang pernah disampaikan oleh Asy-Syafi'i. Al-Buwaiti pernah diminta, agar mengatakan bahwa, Al-Quran adalah makhluk, namun dia enggan mengatakan demikian. Akibatnya dia ditangkap, dan diikat, lantas dibawa ke Baghdad. Ar-Rabi berkata, aku melihat, di kedua kaki Al-Buwaiti, terdapat 4 rantai besi yang beratnya 40 rati. Satu rati Irak, beratnya sama dengan 407,5 gram. Dan di bahunya, terdapat tali yang diikatkan pada tangannya. Al-Buwaiti wafat di penjara pada bulan Rajab tahun 232 Hijriah. Sedangkan Al-Muzani, dia adalah pembela mazhab Asy-Syafi'i, Abu Ibrahim Ismail, bin Yahya bin Ismail, bin Amr bin Ishaq, bin Muslim bin Nahdalah, bin Abdullah Al-Misri. Penulis, dalam At-Tabagat berkata, Al-Muzani adalah seorang yang zuhud, alim, mujtahid, piawai dalam berdebat, hujahnya kuat, dan mendalami makna-makna yang jeli. Al-Muzani menulis banyak kitab, di antaranya, Al-Jami Al-Kabir, Al-Jami Ash-Sagir, Al-Mukhtasar, Al-Mansur, Al-Masail Al-Mutabarah, At-Targhib fi Al-Ilm, dan Al-Watsak. Asy-Syafi'i berkata, Al-Muzani adalah pembela mazhabku. Al-Baihaqi berkata, ketika Al-Buwaiti menghadapi ujian yang menimpanya, Al-Muzani menggantikannya dalam mengajarkan dan menyampaikan pemahaman terkait mazhab Asy-Syafi'i. Al-Mansur Al-Faqih melantunkan syair, kedua mataku belum pernah melihat, dan kedua telingaku belum pernah mendengar karya tulis yang lebih bagus dari kitab yang ditulis oleh Al-Muzani. Dia, maksudnya, Al-Mansur Al-Faqih, juga melantunkan syair dalam Fadail Al-Mukhtasar, dan menyebutkan banyak keutamaannya. Al-Baihaqi berkata, kami belum pernah mengetahui satu kitab pun yang disusun dalam Islam, yang lebih besar manfaatnya, lebih luas keberkahannya, dan lebih banyak buahnya, dari kitabnya Al-Mukhtasar. Al-Baihaqi juga berkata, bagaimana hal itu tidak terjadi, sementara keyakinannya sudah bulat hanya kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijtihadnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beralih kepada penyusunan kitab ini, lantas keyakinan Asy-Syafi'i terkait dengan penulisan kitab-kitab, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Semoga Allah merahmati kita, dan mereka berdua, serta menghimpun kita di surganya, dengan karunia dan rahmatnya. Al-Qadi Husain, menyampaikan dari Asy-Syaikh Asy-Shalih, Al-Imam Abu Zaid Al-Marwazi, bahwa, dia berkata, orang yang mencermati Al-Mukhtasar dengan baik, maka, tidak ada masalah fikih yang tidak diketahuinya. Sebab, tidak ada satu masalah pun, baik masalah pokok, maupun cabang, melainkan telah dipaparkan oleh Al-Muzani secara jelas, atau melalui sinyalemen. Al-Baihaqi, meriwayatkan dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, dia berkata, aku mendengar Al-Muzani berkata, aku menulis kitab ini selama 20 tahun, dan aku menuliskan 8 kali dan aku merubahnya. Setiap kali aku hendak menulisnya, aku berpuasa 3 hari sebelumnya dan mengerjakan salat sekian rakaat. Asy-Syafi'i berkata, seandainya Al-Muzani berdebat dengan setan, niscaya, Al-Muzani dapat mengalahkannya dalam berargumentasi. Perkataan ini, diungkapkan oleh Asy-Syafi'i saat Al-Muzani masih cukup muda usianya. Setelah Asy-Syafi'i wafat, Al-Muzani masih hidup selama 60 tahun. Orang-orang dari berbagai penjuru kemudian mendatanginya, dan mereka berusaha keras untuk menemuinya, walaupun harus menempuh perjalanan melelahkan, hingga menjadi seperti yang diungkapkan oleh Ahmad bin Sholih, seandainya seseorang bersumpah, bahwa dia tidak pernah melihat orang seperti Al-Muzani, maka dia benar. Mereka menyebutkan keutamaan-keutamaannya di berbagai jalan kebaikan dalam kalimat-kalimat yang sangat berharga, yang tidak cukup diungkapkan semuanya dalam bahasan ini, walaupun 1/10 darinya.
Itu merupakan implikasi dari keadaan dirinya, dan keadaan orang yang bersahabat dengan Asy-Syafi'i. Al-Muzani wafat di Mesir, dan dimakamkan pada hari Kamis akhir bulan Rabiul Awal tahun 264 Hijriah. Al-Baihaqi berkata, ada yang berpendapat, usianya 87 tahun. Ini, sekilas tentang keadaan diri Al-Buwaiti, dan Al-Muzani, yang aku sampaikan untuk mengingatkan orang yang mendalami fikih, agar mengetahui kedudukan mereka berdua. Di samping itu, aku telah mencermati lebih jauh tentang keadaan diri mereka berdua, dengan pemaparan yang lebih luas dari ini, dalam Tasib Al-Asma dan At-Tabagat. Ungkapan penulis, dia mengatakan dalam Al-Buwaiti, maksudnya adalah, Asy-Syafi'i, mengatakan dalam kitab, yang diriwayatkan oleh Al-Buwaiti dari Asy-Syafi'i. Dia menyebut kitab tersebut dengan nama penyusunnya sebagai kiasan. Sebagaimana halnya dia berkata, aku membaca Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Sibawai, dan semacamnya. Wallahu a'lam. Masalah kedua, ada beberapa masalah berkaitan dengan bab ini, yaitu 1. Asy-Syafi'i berkata dalam jika dua tetesan mengenai air, lantas baunya berubah, maka boleh berwudu dengannya. Setelah beberapa baris kemudian, dia berkata, jika berubah dengan dua tetesan, maka tidak boleh berwudu dengannya. Seperti itulah yang aku lihat dalam Demikian pula yang dinukil oleh Al-Qadi Abu At-Taib, dan Al-Mahamili dalam Al-Majmu. Namun, sebaliknya, yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, Al-Mahamili dan lainnya, dalam At-Tajrid. Mereka mendahulukan pernyataan, disampaikan, belakangan. Barangkali, redaksinya berbeda, terkait dengan pendahuluan dan pengakhiran. Asy-Syaikh Abu Hamid, dan para penganut mazhab ini berkata, bukan pada dua pernyataan, tapi pada dua keadaan. Pernyataannya yang berbunyi, boleh. Maksudnya adalah, jika tidak bercampur, tapi berubah dengan yang berdampingan dengannya. Sedangkan pernyataannya, tidak boleh. Maksudnya adalah, jika bercampur. Ada yang mengatakan, dua tetesan, adalah dua bentuk bercampur, dan merubahnya. Al-Mawardi berpendapat, bahwa sebagian penganut mazhab kami mengatakan, keduanya adalah dua pendapat, dan ini keliru. 2. Al-Mawardi berkata, air yang telah bercampur dengan larutan garam, bila mulai membeku dan tidak dapat dinyatakan sebagai cairan yang mengalir, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jika ia mengalir, maka ia merupakan dua bentuk. A. Satu bentuk, menjadi garam, karena ada unsur tanah, seperti tanah yang mengandung garam, yang jika terkena air hujan, atau lainnya, maka, ia menjadi garam, boleh digunakan untuk bersuci, dan B. Menjadi garam, lantaran unsur air, seperti sumber garam yang memancarkan airnya, dan menjadi cair, kemudian menjadi garam yang membeku. Yang dapat dipahami dengan jelas pada mazhab Asy-Syafi'i, dan pendapat yang dianut oleh mayoritas penganut mazhabnya adalah, dibolehkan bersuci dengannya, karena sebutan terdapat padanya dalam kondisi tersebut, meskipun berubah pada waktu yang lain, sebagaimana air pun bisa membeku, lantas menjadi benda beku. Abu Sa'al Ash-Shawqi berkata, tidak boleh bersuci dengannya, karena, ia merupakan jenis lain, seperti minyak tanah. Demikian pula Al-Qadi Husain, dan dua sahabatnya Al-Mutawali, dan Al-Bagawi, menukil dua pendapat, terkait air yang bercampur dengan larutan garam. Ungkapan Al-Bagawi adalah air asin. Yang benar adalah, boleh secara mutlak, selama masih mengalir. Wallahu a'lam. 3. Al-Mawardi berkata, seandainya, yang tercebur ke dalam air berupa kurma, gandum, beras, atau biji-bijian lainnya, dan membuatnya berubah, maka harus dicermati, jika benda yang tercebur itu tetap utuh, sebagaimana keadaan semula, dan tidak larut dalam air, maka dibolehkan bersuci dengan air tersebut. Karena, itu merupakan perubahan lantaran berdampingan. Jika larut dalam air, maka tidak boleh bersuci dengannya, karena sudah bercampur. Jika biji-bijian itu dimasak dengan api, jika larut dalam air, maka itu tidak dibolehkan. Namun, jika tidak larut, serta tidak berubah, maka itu dibolehkan. Jika tidak larut, namun berubah lantaran benda tersebut, maka, dalam hal ini, ada dua pendapat. Selanjutnya dia berkata, jika berubah dengan menggunakan lilin, maka boleh digunakan untuk bersuci, seperti lemak. Maksudnya, berdasarkan pendapat yang sahih dari dua pendapat tersebut,
jika ia berubah dengan lemak yang dilarutkan di dalamnya, maka ada dua pendapat. Jika berubah lantaran air mani, maka ada dua pendapat, karena nyaris ia tidak dapat dialirkan. Dan tidak membuat salah satu dari dua pendapat lebih kuat. Namun, pendapat yang lebih sahih adalah, tidak boleh. Air yang berubah lantaran daun pepohonan. Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al-Mawardi menegaskan bahwa air itu suci. Demikian pula yang disampaikan oleh Ar-Ruyani dari pernyataan Asy-Syafi'i. Ulama Khurasan menyebutkan dalam hal ini terdapat tiga pendapat, yaitu A. Suci, B. Tidak suci, dan C. Dimaklumi pada musim gugur. Pada musim gugur, tidak menghilangkan kesucian air, berbeda dengan musim semi. Karena pada musim semi, terdapat kelembaban yang bercampur dengan air, dan karena daun-daun yang berjatuhan jarang sekali, sementara pada musim gugur, berbeda dengannya, dalam dua kondisi ini. Pendapat yang lebih sahih adalah, dimaklumi secara mutlak. Menurut Al-Paurani, Ar-Ruyani, Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Al-Muqtamad, penulis Al-Bayan, dan lainnya, pendapat ini sahih. Kemudian mayoritas ulama, memandang masalah ini secara mutlak. Al-Ghazali, kemudian menjabarkannya dengan berkata, jika daun-daun tersebut tidak tercabik-cabik, maka, itu adalah perubahan lantaran berada dekat dengan air. Dalam hal terkait batang kayu, terdapat dua pendapat. Pendapat yang sahih adalah, ia tidak berpengaruh. Jika membusuk dan bercampur, maka dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat, dan yang paling sahih adalah, dimaklumi. Ar-Rafi dan lainnya berkata, ini jika daun-daun itu, berserakan sendiri. Jika dibuang dengan sengaja, maka, ada sejumlah pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan, yang tercabik-cabik, tentu menghilangkan kesucian air. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Ar-Ruyani berkata, seandainya air berubah lantaran buah, tentu merubah kesucian air. Wallahu a'lam. Bersambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.